Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Wiska Putri Ayu. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang lingkungan pendidikan dalam kehidupan nyata. Pendidikan seringkali kita artikan sebagai proses belajar di sekolah, duduk di kelas, mendengarkan guru, lalu mengerjakan tugas. Namun sebenarnya pendidikan jauh lebih luas dari itu. Pendidikan adalah proses sepanjang hayat. Artinya, kita belajar sejak lahir hingga akhir hayat. Dan proses itu, lingkungan memainkan peran yang sangat besar. Lingkungan bukan hanya sekadar tempat kita tinggal, tetapi ruang yang membuat kita belajar berinteraksi, memahami nilai, dan membentuk kepribadian. Lingkungan pendidikan dalam kehidupan nyata mencakup 3 hal utama, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiganya saling berkaitan dan membentuk sebuah ekosistem pembelajaran yang menentukan seperti apa karakter seseorang terbentuk. Keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama dan paling utama. Disinilah nilai-nilai dasar seperti sopan santun, empati, kejujuran, dan tanggung jawab pertama kali diajarkan. Sejak kecil, anak belajar dengan cara meniru, seperti meniru ucapan, kebiasaan, dan sikap orang tuanya. Jika orang tua membiasakan komunikasi yang baik, saling menghargai, dan menanamkan disiplinan, maka anak akan tumbuh dengan karakter yang kuat. Sebaliknya, bila lingkungan keluarga kurang harmonis, minim perhatian, atau saling memperlihatkan konflik, anak dapat tumbuh dengan rasa tidak aman, bahkan kehilangan arah moral. Karena itu, pendidikan dalam keluarga bukan hanya soal memberikan nasihat, tetapi memberi teladan nyata, seperti kata pepatah. Anak bukan mendengar apa yang dikatakan, tapi melihat apa yang dilakukan. Setelah keluarga, sekolah menjadi lingkungan pendidikan kedua yang berperan penting dalam membentuk karakter dan pengetahuan. Sekolah bukan hanya tempat untuk belajar matematika, bahasa, atau sains, tapi juga tempat kita belajar tentang hidup bersama orang lain. Kita belajar disiplin dengan datang tepat waktu, belajar bertanggung jawab dengan mengerjakan tugas, dan belajar menghargai perbedaan lewat kegiatan kelompok. Nah, peran guru di sini bukan hanya sebagai pengajar, melainkan juga pembimbing moral. Senyum guru, perhatian mereka, bahkan cara mereka menegur murid, semuanya memberikan pelajaran tentang bagaimana bersikap dengan benar. Di sekolah juga kita belajar nilai-nilai seperti kerjasama, kejujuran dalam ujian, dan empati terhadap teman yang kesulitan. Semua hal sederhana itu jika dilakukan secara konsisten akan membentuk karakter yang kuat dalam diri seseorang. Jadi, sekolah bukan hanya mencetak manusia yang cerdas, tetapi juga manusia yang beretika dan berjiwa sosial. Selain keluarga dan sekolah, masyarakat juga merupakan ruang pendidikan yang sangat luas. Disinilah seseorang belajar langsung tentang kehidupan nyata. Dalam masyarakat, kita berinteraksi dengan berbagai macam karakter dan latar belakang. Kita belajar untuk menghargai perbedaan, menyesuaikan diri, dan berkontribusi bagi kebaikan bersama. Misalnya, ketika kita ikut gotong royong di lingkungan rumah, kita belajar arti kerjasama dan kepedulian sosial. Saat mengikuti kegiatan organisasi, kita belajar memimpin, mendengar pendapat orang lain, dan mengambil keputusan yang adil. Masyarakat mengajarkan hal-hal yang tidak selalu bisa kita dapatkan di sekolah, seperti empati, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Disinilah nilai-nilai pendidikan benar-benar diuji. Apakah bisa kita menerapkan ilmu dan karakter yang sudah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari? Dari ketiga lingkungan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa pendidikan sejati bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk kepribadian dan karakter. Keluarga menanamkan dasar moral, sekolah memperluas wawasan dan kebiasaan baik, sedangkan masyarakat mengajarkan bagaimana kita hidup berdampingan dengan sesama. Ketiganya harus berjalan seimbang agar pendidikan benar-benar melahirkan manusia yang utuh.
cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual. Sebagai generasi muda, kita punya peran untuk menjaga lingkungan pendidikan itu agar tetap positif. Mulai dari hal kecil seperti berbicara dengan sopan, menghargai orang lain, dan tidak membuang sampah sembarangan, hingga aktif membantu sesama. Karena sejatinya, setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru, dan setiap pengalaman adalah pelajaran. Itulah tadi penjelasan mengenai lingkungan pendidikan dalam kehidupan nyata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.